Baik ibu-ibu, saya awali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Qonita rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk berpengajian bersama. Biasanya saya terlambat dan dirasani juga, dan ini tadi teko risik ya dirasani juga. Tadi serba rapenak kabeh. Tadi ini saya teko risik toh, sebelum jam 9:30 udah datang. Ternyata ada sosialisasi. Terus kok tekoni risik toh? Biasanya tekawan ya, kok tekawan toh? Ini bisa risik karena Nirmala Suri libur tanggal merah. Jadi pengajiannya jam 7 tadi libur, sama pengajian Al Azhar jam 8 libur. Sehingga saya berangkat dari rumah tadi cuma saya ada pengajian jam 6 pagi di IPHI Baron. Tadi yang calon-calon jamaah haji tahun 2026. Itu hanya sampai jam 8.15 terus saya pulang, terus ya ketemu sama berangkat di sini. Insya Allah nanti kita akan menyelesaikan kuliah kita hari ini sampai pukul 11 kurang 15-an sekitar itu ya. Jadi nanti kita menggunakan waktu sekitar 67 menit untuk menyelesaikan perkuliahan kita hari ini. Baik, saya anggap kuliah umum mawon toh. Okay. Jadi dianggap di UNS, salah satu gedung di UNS, mahasiswanya udah tua-tua. Nah, udah tua-tua semua. Semoga pertemuan kita ini satu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dua insya Allah dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan ini dan selanjutnya bisa menginspirasi kita semua yang hadir ini. Jadi dengan pengajian ini nanti kita bisa terinspirasi, mulai mikir saya harus bagaimana bersikap dan seterusnya dan sebagainya. Wa ala kulli hal, semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini, pagi ini, hari Jumat tanggal 5 bulan September 2025, kita akan membuka bersama-sama 4 ayat Al-Quran, dan tidak ada kaitannya dengan Maulid Nabi, tidak ada. Ini bukan peringatan Maulid Nabi, bukan. Tapi kita akan membuka 4 ayat Al-Quran. Bisa dicatat dulu untuk yang membawa catatan. Untuk yang tidak membawa catatan, tidak membawa Al-Quran, tidak membawa apa-apa, mentelengi kula mawon, tekan keri. Kan jam 11 mentelengi. Ayatnya yang akan kita buka, yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 133. Nanti kita lihat sama-sama itu. Lalu yang kedua, surat Al-Baqarah itu surat yang kedua, ayat 133. Lalu yang kedua, nanti akan kita lihat surat yang ke-11, yaitu surat Hud
ayatnya ayat 120. Pelan-pelan nggih. Jadi saya ulangi dari depan. Yang akan kita lihat adalah kalau ibu mendengarkan betul, ora perlu takon tonggone. Mau piro, rasa takon. Nek takon ini berarti ra ngrungokke. Wes cetot tak kasih jeda, ngomongnya kan tak jeda itu karepe ben do nulis gitu loh. 1 surat kedua ayat 133. Yang kedua surat ke-11 itu namanya surat Hud ayat 120. Lalu yang ketiga kita buka nanti surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya ayat 122. Lalu insya Allah pengajian kita hari ini kita tutup dengan surat At-Tahrim surat yang ke-66 ayatnya ayat 6. Lalu pengajiannya selesai. Urutannya seperti itu. Baik, monggo sekarang ibu-ibu saya minta untuk membuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Itu ayatnya ada di halaman 20. Halaman 20 Al-Quran kita. Al-Quran Standar Madinah halaman 20 baris kelima dari bawah. Baris kelima dari bawah. Untuk yang ngasih HP silahkan menyesuaikan surat kedua ayat 133. Untuk yang tidak ngasih apa-apa, saya beri pengantar dulu gini. Jadi surat Al-Baqarah ayat 133 itu menggambarkan bahwa Nabi Yakub akan meninggal. Saat itu dikisahkan oleh Allah dalam ayat itu, ketika Nabi Yakub akan meninggal, beliau bertanya kepada anak-anaknya. Pertanyaannya luar biasa sekali. Pertanyaan begini, wahai anakku, apabila aku nanti telah wafat, maka setelah sepeninggalku nanti, kamu akan menyembah siapa? Lalu anak-anaknya luar biasa sekali menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, wahai ayahku, dan kami akan menyembah Tuhan nenek moyangmu, yaitu simbah Ibrahim, simbah Ismail, dan simbah Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah gambaran ketika Nabi Yakub mau sedo. Sekarang saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala libanihi mata buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Terjemahannya kurang lebih begini. Apakah kalian menjadi saksi ketika Yakub ketika datang tanda-tanda akan wafatnya Yakub? Ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, kira-kira ya, sepeninggalku nanti kamu akan menyembah siapa? Ma ta'buduna min ba'di, kamu akan menyembah siapa setelah aku wafat, sepeninggalku nanti? Qalu, anak-anak itu menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan akan menyembah Tuhan nenek moyangmu, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa, simbah Ibrahim, simbah Ismail, dan simbah Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami
berserah diri hanya kepada Allah, Tuhan yang esa tadi itu. Ibu-ibu sekalian, itu adalah satu cerita yang membuat kita berpikir, kula kok kepingin sakit ngoten niku, sakit nek kula sok ben mati, ajeng mati, yuk anak-anake kumpul kabeh, yuk kula welingi ngoten niku, le nek aku mati, yuk esuk arep nyembah sapa? Yuk kula berharap anak-anak kula menjawab, nek ngenten bapak nek pun sedo, kula badhe nyembah Allah. Kali nyembah Tuhane Mbah Giyanto, Mbah Suyami, Mbah Muti. Nah niku kan Nabi Yakub kan bae kan ya Ibrahim, Ismail, nek kula ya Mbah Sugiyanto, Mbah Suyami, Mbah Sri Asfiyah, Mbah Muti. Lah Mbah Sumo Sastro dan sebagainya, yaitu Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya, kepada Allah itu. Ibu-ibu, ternyata di luar kisah yang seperti itu ada keluarga, ada seorang ayah yang mau meninggal, mengumpulkan anaknya semuanya, dikumpulkan semua, bisa di rumah sakit. Di rumah sakit pun nganggo napa nika, detektor nika, pun nafasnya pun mungkin pun ajeng mati. Yuk terus wong niki wau pesen karo anake, Bune, anak-anak edis kumpul apa durung? Nggih, sebagian empun sing setunggal dereng niki, sing kalih sing dereng. Anake dhewe pira ta Bune? Wah, kalau anake lali. Anake dhewe niku 17. Wow, kangen. Ini sing pun kumpul 15, sing kurang loro. Sing loro gek ndang ditelepon, kon gek ndang mangkat rene. Wah, itu setan Australia, OTW naik pesawat. Nah, sudah tidak selak jam 11 kan pengajian rampung. Maka berkumpullah anak-anak itu semuanya. Terus ya Allah, ayahnya bilang begini, le, nek aku mengko dipundhut Allah, aku mati, kowe kira-kira iso neruske bisnisku apa ora? Ada orang tua seperti itu, bingung dengan bisnisnya. Le, nek aku mati tenan, ini ngurus apa ta ini? Oh ya, pun diurusi nggih pun nggih. Nggih. Iki kan pun mulai pengajian tadi mboten kepiyak mon ngoten ta nggih. Pun nggih. Kan pun niki wau. Oh nggih. Nggih, keluarga yang kedua ini gambaran keluarga yang kedua. Le, nek aku mati mengko, aku tenan berharap kowe iso neruske bisnis bapak kabeh. Yo anak sing barep nyedak. Lah ning Palur kae, ning Pak Keramat kae enek pabrike bapak enek 3 ning kono. Terusno sing anak barep. Sing anak loro, nomor loro, maju kene, maju. Loh, anake dhewe wedok ta, Bu? Sing nomor loro. Wedok lari. Oh ya lari kok ya wedok. Ya. Wes kowe ngene wae. Gane kowe wedok, kowe lah bojomu ndi bojomu? Mantuku ndi? Niki mantu sing dari anak nomor 2. Lah ngene, mengko mantui tetep mantu. Dadi tidak menguasai perusahaanku secara keseluruhan. Tetep dengan ke pengawasan anakku sing kandung, sing cah wedok. Nduk, kowe dadi bagian akuntan. Sing ngitung-ngitung duit mlebune pira, sing metune pira, kanggo penggajian kanan pira. Pokoknya aku pengen iki bisnis sing tak rintis iki dilakoni. Siap kabeh ya? Nggih Pak, siap. Enjing nek Bapak sedo, semua bisnis akan kami lanjutkan. Itu kisah keluarga yang nomor 2. Sekarang kisah keluarga yang nomor 3. Bapak ajeng mati niki. Waduh. Bapak wis arep mati. Bapak tak weling. Kowe kabeh rungokno. Bune wis kumpul kabeh anake. Pun kumpul ni songo pun kumpul kabeh. Tak kandhani, tak takon sik sadurunge aku mati. Kowe kabeh cah songo wis do lanyah apa urung? Wis do lancar urung? Carane korupsi. Ini keluarga yang nomor 3 ini. Kowe nek durung iso korupsi nyedak orene tak kandhani carane korupsi ngene iki.
Aja nyolongi sing kasar, aja nyolong kasar. Aku ora seneng nek kowe maine kasar, maine sing alus. Sing alus kuwi carane ngene, tak kandhani. Pajak PBB dundake. Direkam ini ya. Wah, direkam malah warmo aku waduh. Direkam iki waduh, ra sida. Pajak PBB ora dundake ya. Ya Allah. Pajak PBB diundake. Pajak sepeda motor dundake. Rekening-rekening tutup blokir kabeh. Aset-aset sing ora digorong tahun sita kabeh. Lah, kowe mengko ekote nggawe kebijakan, membuat aturan baru, membuat kebijakan baru, regulasi baru, kowe engko dinaikkan tunjangannya. Tunya dinaikke kabeh, dadi kowe iso korupsi ning alus carane. Wis iso apa durung? Nek urung iso, mumpung bapak durung mati tak ajari. Itu keluarga yang ketiga. Sekarang keluarga yang keempat, hanya 4 keluarganya. Tidak apa-apa, waktunya habis tidak apa-apa. Ini sudah mau mati ini ayahnya ini. Le, bapak koyon wis arep mati iki, wis do kumpul kabeh. Sampun, Pak. Iki ngene, sing paling cilik sapa? Sing paling cilik sing ragil sapa iki? Maju rene. Kowe wis iso mendem le. Durung. Wah, tak ajari mendem, ngene carane mendem. Kowe. Sing paling gede tak weling, sing paling gede iki tinggalane bapak ki akeh. Warisane akeh, dintekno nek iso kowe iki uripmu happy padha bapak. Bapak sepanjang hayat happy. Golok gue. Ngombene aja ciu ki murah. Minimal ya vodka, Manson, drum, whisky, martini, Jack Daniel, apa ben dodol. Deling-eling. Nek bapak mati, kowe mengko dadi ketua paguyuban dem-deman Indonesia. Diteruske iki bapak bangga nek kowe kuat mendem nganti pirang-pirang botol ora mabuk, bapak bangga. Nah, itu jadi keluarga yang pertama keluarganya Yakub, lalu yang kedua keluarganya apa tadi yang bisnis tadi ya, bisnismen tadi itu. Jadi kalau dia mati dia ingin bisnisnya tetap lanjut, lalu keluarga yang ketiga ngajari korupsi dan anak-anak iso lancar anggone korupsi, ngapusi rakyate. Lalu yang keempat, golok. Nah kita lewat pengajian ini di Bakso Kadipolo sekarang ini, kita berharap kita bisa seperti keluarga yang pertama. Jadi ketika kita mau meninggal, ibu-ibu mau meninggal, dirubung semua sama anak-anaknya, terus ibu-ibu mengkhawatirkan mereka. Nduk, ibu ki wis arep sedo, dokter wingi wis ngendika, Bu, ini tinggal berdoa, tolong dikuatkan, ibu kira-kira ya 3 hari lagi akan segera meninggal. Jadi siapkan doanya. Oke dokter. Nah terus meling sama anak-anaknya, sesuk nek aku mati, kowe yo apa isih arep pengajian meneh? Kowe yo apa arep isih maca Quran meneh? Apa isih salat meneh nek aku mati? Tenan yo nduk yo, tenan yo le yo, maca Quran ojo nganti lali, melu pengajian ojo nganti lali. Aku sayang kowe kabeh le, aku kowe sayang kowe kabeh nduk, sayangku ora mung ning donya tekan akhirate, sok ben ning akhirat dhewe iki bareng-bareng nduk le, bareng-bareng. Ibu mati sik yo, ampun Bu, ampun mati. Aku esek nek opo aja. Basa ibu esek ra itu, basa kowe esek ra gelem lah piye? Malaikatnya bingung, ibu sik ra itu, kowe sik ra gelem. Nah, sekarang gini Ibu, ternyata kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, saya pernah matur di sini, di forum ini, ternyata kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu semuanya adalah selected stories. Itu mudeng ora selected stories. Nah, selected itu terpilih. Stories itu kisah-kisah, cerita-cerita. Jadi cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah cerita-cerita pilihan semua. Dan ternyata mempunyai fungsi 4.
Semua kisah dalam Al-Quran itu mempunyai 4 fungsi. Nah, fungsinya apa? Monggo sekarang kita lihat ayat yang berikutnya, yaitu surat Hud, surat yang ke-11, ayatnya ayat 120. Nanti dari ayat itu kita akan tahu bahwa fungsi kisah dalam Al-Quran itu ada 4. Sembari ibu-ibu mencari ayatnya, surat ke-11 ayat 120, ternyata gini, dalam Al-Quran itu terbagi 2. Ayat-ayat yang berupa kisah dan ayat-ayat yang berupa non kisah. Saya sering matur di pengajian-pengajian, ayat Al-Quran dibagi menjadi 2 dari sisi penyampaian ayatnya. Yang pertama, ayat-ayat yang sifatnya cerita. Yang kedua, ayat-ayat yang non cerita. Nah, ternyata ayat-ayat yang non cerita itu hanya sepertiga bagian, hanya sedikit. Yang 2/3 bagian isinya berupa cerita. Silakan nanti dicek, ibu-ibu silakan ngecek Al-Qurannya kapan-kapan di rumah, ayat demi ayat semuanya dari awal sampai akhir. Itu ternyata yang 2/3 bagian rong protelon itu isine cerita, sing sak protelon isine non cerita. Nah, sekarang ciri-cirinya apa yang cerita? Ayat-ayat yang berisi cerita itu harus ada tokohnya. Tokohnya disebut dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyebut banyak sekali tokoh. Ada misalnya ini ya, Yakub, lalu anak-anak Yakub, lalu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ini ada tokoh-tokoh dalam ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 133. Nanti ada kisah yang lain. Misalnya kisahnya Luqman. Nah, nanti Luqman beri nasihat pada anaknya, tokohnya siapa? Ya Luqman tokohnya, sama anak-anaknya Luqman. Nanti ada kisahnya Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun ketika menyeberangi Laut Merah. Siapa tokohnya? Ya Raja Fir'aun bersama para pengikutnya. Tokoh yang lain Nabi Musa beserta para pengikutnya. Apakah ada alurnya? Ada. Jadi yang kedua, syaratnya kisah, ayat-ayat yang berisi kisah, berisi cerita, itu syarat yang kedua harus ada alur, harus ada ceritanya, itu ada. Yang pertama harus ada tokohnya, yang kedua ada ceritanya piye itu ada. Lalu yang ketiga, cerita itu mengandung satu ajaran, satu nasihat, satu peringatan dari Allah untuk kita semua. Jadi semua ayat-ayat yang berisi kisah-kisah dalam Al-Quran itu seharusnya harus kita jadikan sebagai nasihat, sebagai peringatan, termasuk ini ayat ini, gitu. Coba ya sekarang, sekarang ibu-ibu saya minta untuk melihat niki surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Sekarang lihat sekarang. Saya tadi acak ngiling-ngiling yuk. Kita lihat surat ke-66 ayat yang ke-10. Surat ke-66 namanya surat At-Tahrim ayat 10. Di situ ya, ibu-ibu silakan mencermati. Setelah ini saya mau tanya ke ibu-ibu setelah ini. Siap semuanya ya, acak saya nanti menyuruhnya acak. Tugasnya hanya satu. Pertanyaannya, siapa tokoh yang ada dalam ayat itu? Saya bacakan sekarang ayatnya. Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nara ma'ad dakhilin. Monggo lihat terjemahnya, enggak usah saya terjemahkan.
Monggo ibu-ibu lihat tokohnya siapa. Saya tunjuk acak ya. Monggo ibu yang pakai jilbab hitam, ibu yang pakai kacamata, ya tokohnya siapa bu? Bagus. Selain Nabi Nuh siapa lagi? Nabi Lut. Bagus. Siapa lagi selain itu? Nah, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Terus ceritanya bagaimana di situ? Nah, ternyata istrinya itu berkhianat kepada kedua orang suaminya. Lalu kedua istri itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah bersama orang-orang yang masuk neraka. Itu ayatnya itu. Berarti ayat itu ayat kisahan, ayat cerita. Sekarang saya coba ibu-ibu semua seperti ini lagi ya. Saya tak mencari contoh ayat yang lain. Saya tak iling-iling. Kita lihat surat Al-An'am, surat ke-6. Monggo sekarang kita lihat surat ke-6, namanya surat Al-An'am ayat 74. Dipastikan ketemu dulu. Nanti saya tanya yang bagian belakang, tadi kan depan, nanti yang belakang. Siap-siap belakang era gelem do mulih kabeh. Oke, siapkan ayatnya. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayat 74. Silahkan cermati terjemahannya. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattahidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Monggo ibu yang belakang, yang paling belakang, yang mepet wesi, mepet getek. Ibu paling belakang pakai jilbab krem. Siapa tokohnya bu? Wong sing tak takoni kono sing muni kene. Siapa tokohnya? Ibrahim sama siapa? Sama Azar. Azar itu siapa? Ayahnya Nabi Ibrahim. Berarti seperti itu termasuk ayat cerita. Ada tokohnya, ada alur ceritanya. Bagaimana alur ceritanya? Ngapain ayat itu? Nabi Ibrahim mengingatkan bapaknya. Jadi wahai ayahku, mengapa kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan? Aku melihat engkau dan melihat kaummu itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi di situ Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya. Ada ceritanya. Tokohnya ada Nabi Ibrahim dan ayahnya. Lalu ayahnya diingatkan oleh anaknya Nabi Ibrahim. Lalu muatannya apa? Kandungannya apa? Supaya kita ini tidak boleh menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh Azar. Jadi ayat-ayat satu seperti itu. Nah, 2/3 bagian Quran itu isinya cerita. Gitu. Sekarang kita lihat contoh ayat yang tidak pakai cerita, ya, tidak pakai cerita sekarang. Ibu-ibu tidak akan melihat, tidak ada tokohnya di situ, dan tidak ada alurnya, tidak ada ceritanya. Oke. Sekarang contoh ya, ibu-ibu lihat surat Al-Baqarah ayat 183. Itu bukan ayat cerita, tapi itu ayat non cerita. Oke, saya bacakan ayatnya. Ibu pasti tahu, langsung tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada kisahnya, tapi isinya perintahnya Allah. Perintah Allah kepada kita untuk apa? Nah, tidak ada tokohnya, tidak ada Ibrahim, tidak ada Azar, tidak ada Lot, tidak ada gitu. Nah, sekarang kita lihat bersama surat Hud ayat 120. Cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu ternyata ada 4 fungsinya. Ada fungsi 4. Fungsinya, kalau ibu-ibu mau mencatat dulu, yang pertama, semua cerita dalam Al-Quran itu berfungsi untuk menguatkan hati. 2, yang satu menguatkan hati. 2, menginformasikan kebenaran. Jadi kita tidak boleh tidak percaya
dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Semua kisah yang ada dalam Al-Quran dulunya sudah terjadi semua, dan Allah tidak mungkin bohong. Lalu yang ketiga, hendaknya cerita-cerita tadi itu kita jadikan sebagai nasihat. Lalu yang keempat, cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu hendaknya kita jadikan peringatan. Jadi ada 4 fungsinya. Ayatnya ini surat Hud ayat 120. Oke, sekarang semua ibu-ibu melihat ayatnya, cek ayatnya, saya bacakan sekalian ngintip terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Yang kedua, wa ja'aka fi hadhil haqqu. Yang ketiga, wa mau'idatun. Yang keempat, wa dzikra lil mu'minin. Jadi semua kisah dalam Al-Quran itu yang kami kisahkan padamu Muhammad, itu fungsi pertama adalah untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad, termasuk menguatkan hati kita. Jadi dengan kisah-kisah dalam Al-Quran harusnya hati kita itu tambah kuat. Oh, kok ono kisah Nabi Yakub ngono ku yo pas arep sedo kondo karo anak-anake. Dan subhanallah, Nabi Yakub tidak mengkhawatirkan urusan rezeki, wis dijamin karo Allah. Wis orang ngekon amar mungkar, orang amar mungkar, ngekon korupsi. Kan ada keluarga yang seperti itu. Nek aku mati korupsi yo. Gitu. Sing pinter, sing main yang halus. Ojo langsung juga duit, saru nek dudu anake bapak ngono kuwi. Anake bapak kudu pinter korupsi. Gitu. Carane sing halus, kabeh diundake kabeh. Nah, kowe njuk gawe aturan sing tunjangane diundake 70 yuta. 70 yuta. Nek kula ndedit semonten niku ibu-ibu tak jajake dawet. Masuk hati bola. Ya Allah, nyolong main-main 5 miliar, ada yang nyolongnya sampai triliun tuh. Ya Allah, mati hatinya, dolim orang yang semacam ben direkam ya ben. Sing ngono ki dolim karo rakyate, dolim karo rakyate. Ben tekan ndi yo ben. Nek nyekel aku, kita diskusi di UNS secara akademik ilmiah. Sudah viral loh, dundak ke kabeh. Aku yo ngerti yo. Jamaah pengajianku ingin nunjuk ke STNK nih, lho pun mundak niki. Mundake sementen 1000, sementen udah mundak, udah tahu. PBB juga sampai di demo di Pati. Banyak yang tahu. Sementara tunjangan halo ya. Tadi kita pasar diberikan pindah rene ya. Nah, terus yang pejabat tunjangannya dinaikkan semuanya. Dan ya Allah, sementara rakyat era iso tuku beras mundak jadi 16.000 mumet punan. Lombok mundak, tempe tahu mundak. Nurule semoyo karo aku kok. Mas buat ditambahi duitnya, loh cukup pak? Urung apa-apa mundak apa ya? Kabeh mundak kabeh. Tahu mundak, tempe mundak, kangkung mundak, padahal senenganku kabeh. Gereh besek mundak, kabeh beras ya mundak. Ora samangan wae. Engko kuru nek ra mangan, ora lemu, ya mangan wae. Ning mundak nek mangan tambahi duite. Wah, brodol ngono kuwi. Mumet seperti itu. Lah keluarga yang ketiga ngekon anake ngekon korupsi. Ngeten to ngoten niku. Ben ngekon anake kon korupsi ngene edan. Ya HP-ne napa ya jenengan etawet ya.
Jadi kisahnya dalam Al-Quran ini, kisah Nabi Yakub itu mau jadi teladan bagi kita. Yang pertama, untuk menguatkan hati. Jadi uang keluarga sing apik keluargane Yakub. Nek kira-kira kita sudah tua renta, sudah sakit-sakitan, sudah B6, belawur, budet, beser, bebelen, boyo, buyutan, wis mati ngoten niku. Mumpun wis mati no. Pengajian saya yang kemarin yang ada 4 tahapan itu. Tahap lemah wis keliwat, tahap kuat wis keliwat, lemah kembali wis keliwat. Jadi beruban. Ibu-ibu ra ketok sebabnya enggak kudung. Kudungnya copot, putih kabeh rambutnya. Diungkas mati. Kita ini yang di sini kita tidak akan melihat kalender 2070, ibu-ibu. Kita tidak udah mati. Makanya kita ambil pelajaran dari keluarganya Yakub ini, luar biasa sekali untuk menguatkan hati, dan kita harus yakin bahwa Yakub seperti itu kebenaran. Jadi betul-betul dulu pernah terjadi peristiwa seperti itu, di mana Yakub mau meninggal, mengumpulkan anak-anaknya. Terus pertanyaannya, mboten kalau keluarga sing nomor loro, bisnisku terus ya mboten seperti itu. Mboten kalau keluarga nomor 3, korupsi lanjutkan. Mboten seperti keluarga nomor 4. Keluargane ngombe mung ciu. Malu no, bikin minimal sing larang, sing botol larang-larang tukune luar negeri. Bukan seperti itu, tapi keluarga yang kita pilih itu keluarganya Yakub. Begitu kita tanya, dan anaknya, subhanallah, anaknya menjawab, engkau nih aku mati, ngapa ya harap nyembah sopo? Jawabannya, nyembah Allah, nyembah Tuhanmu, dan nyembah nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Esa. Nek sakniki kira-kira ngeten, bapak wis engkis-engkis arep mati ngoten niki, elek-elek ngoten niki. Pesene ngeten le, nek aku mati, engkau pengajianmu terus toh, insya Allah Pak. Maca Quran terus Pak, sholatmu rabon kok, insya Allah Pak, ibadahmu nyaman Pak, insya Allah semakin mantap. Pun bapak mati mawon, seakan mantap. Nah, keluarga seperti itu yang kita gambarkan itu. Nah, lalu kisah ini hendaknya kita jadikan nasihat. Oh, Hanif kuwi dinasehati Allah lewat apa? Lewat ceritane sapa? Keluargane Yakub, gitu loh. Dan keluarga Yakub itu menjadi peringatan untuk kita semua. Jadi Hanif, Nurul, kowe ojo dadi keluarga sing nomor 2, 3 apa 4 ning dadi ya kowe kuwi keluarga sing nomor 1. Keluargane Yakub kuwi itu menenteramkan, engko arep ketemu meneh ning surgane Gusti Allah. Nek padha keluarga sing nomor 1. Nek sing nomor 2, nomor 3, nomor 4 yo ketemu meneh ning neraka ora ning surga. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya sekarang. Agak panjang nih cerita yang berikutnya ya. Kita lihat sekarang surat At-Taubah ayat 122. Silahkan dipersiapkan dulu ayatnya, bacanya agak nanti. Sekarang saya sampaikan pengantarnya dulu. Ibu-ibu, oke, setelah disiapkan ayatnya, sekarang kita konsentrasi lagi ke sini. Ada sebuah peristiwa yang mengalami saya. Saat itu saya izin tidak bisa memberikan khutbah Jumat di suatu tempat karena saya ada pekerjaan di UNS. Saya sudah izin kepada pengurus masjid itu, Bapak mohon maaf, saya nanti tidak bisa khutbah Jumat di masjidnya Bapak. Oh nggih, terima kasih Pak Hanif. Ada apa toh? Saya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di UNS. Oh nggih, nanti kami segera mencari gantinya. Nggih, sama-sama Pak, terima kasih. Akhirnya saya saat itu Jumatan di Fakultas Teknik UNS. Mengapa Jumatannya di Fakultas Teknik? Karena Fakultas Teknik itu terkenal di UNS Jumatannya paling cepat rampung. Jadi jam 12:05 kadang-kadang sudah selesai. Jam 12:10 kadang-kadang sudah selesai. Makanya kami memilih Jumatan sing paling cepat rampung. Kami datang agak risik, jam 12:20 udah datang ke situ. Dilalai masjidnya ya penak, apik, ber AC.
karepe milih pojok cedak AC durung mulai khutbah ijik sepi mulai liar-liar mepet tembok liar-liar buat turu sing mepet tembok wah puneh kono kae pojok ana wah lor entuk kidul entuk mburi entuk enak liar-liar lah karep kulonku ya ana karep sing ngoten niku Jumatan niku. Jadi karena capek sekali nggak ada burang saat itu lalu akhirnya berangkat Jumatan yo ada niatnya rodok karo semi istirahat sithik gitu loh. Ngisore AC isis liar-liar khotbah durung mulai. Mulai salam lalu adzan lalu mulai khutbah. Yang khutbah itu dosen teknik UNS dan ternyata khutbahnya wah cepat tapi bagus sekali, sangat bagus sekali sehingga saya tuh ngurungi pertama dengan agak ogah-ogahan neng suwe-suwe loh kok apik khutbah loh kok apik dulu lah jadi ora sida krungu neng ngrungokke nek krungu lak ngoten iki krungu ngoten iki niku krungu nek ngrungokke wah ngeten nah dalam salah satu isian khutbahnya itu khotibnya menceritakan begini. Bapak-bapak sekalian, para mahasiswa sekalian, undangan Allah rahimakumullah, ada sebuah keluarga yang keluarga itu dipandang dengan sangat hormat oleh tetangga-tetangganya. Jadi tetangga-tetangganya salut dengan keluarga itu. Keluarga yang akademik, sekolahnya dur kabeh luar Indonesia, luar negeri semua, Eropa semua. Suatu ketika jam 11 ya, suatu ketika anak-anaknya itu sekolah di Eropa, ada 3 yang sekolah di Eropa, bapaknya meninggal. Lalu bingung, istrinya bingung, ibunya bingung, ngomong sama sesepuhnya situ, bertanya sama sesepuhnya situ, bapak niki yuk terus bapak lari-lari semah kula sebaiknya dimakamkan sesegera mungkin apa nunggu anak kula nggih. Wah nek niku terserah panjenengan Bu, terserah keluarga. Kalau menurut agama gimana Pak Ustadz? Menurut agama ya disegerakan. Wah, tapi nanti anak-anak saya tidak bisa melihat jasad orang tuanya untuk terakhir kalinya. Nggih. Lah pripun? Monggo dipikir-pikir yen. Napa kula tak nelpon anak kula riyen nggih? Nggih monggo dipun telepon rumiyin kemawon. Assalamualaikum. Piye keputusane iki? Ya wis wingi tak kabari to bapak iki sedo. Nggih Bu, ya Allah ning kula tebih niki. Lah piye? Iki sing sesepuhe kene wis tak takoni karo Ibu. Memang secara agama itu sebaiknya jasadnya ayah langsung segera dimakamkan untuk kebaikan ayahmu juga. Tapi kalau kamu ingin melihat jasad ayahmu untuk terakhir kali ya bagaimana lagi, kita tunggu. Ditunggu Ibu. Tak tunggu, nggih pun kalau tak terbang saat ini. Akhirnya terbang 14 jam dari kota London. Dari kota London 14 jam terbangan sampai di sini. Nah, terus orang sesepuhnya tadi, sebuah kampungnya tadi ngendiko sama anaknya itu, Mas, aku tak omong, iki sebagai rasa hormatmu kepada orang tuamu untuk terakhir kali ketika dia masih di dunia, jasadnya masih di dunia. Tolong deh kamu mengimami sholat jenazah untuk ayahmu. Nanti para yang datang-datang ini jadi makmum, kamu ditadapuk jadi imam. Ya Allah, Pak, kula ten Eropa mboten tahu sinau sholat jenazah. Kula ten mriku nggih sinau ilmu ekonomi, nek jenengan kon urusan ekonomi analisis napa kula mudeng ning nek kon sholat jenazah kula ora paham. Segini baik adikmu baik, Dek, bapaknya harap ngendiko, Mas ini dulu Mas, saya mau tanya, ini ayah kakakmu ndak sanggup untuk jadi imam sholat jenazahnya bapakmu, gimana kalau kamu? Wah, aku juga ndak pernah diajari sholat jenazah. Intinya kabeh ndak sholat jam 11, anaknya raiso kabeh, raiso memimpin sholat jenazah. Akhirnya kan sesepuhnya rada meluntur itu. Wis ngene wae. Saiki kowe ora usah dadi imam. Ning anak-anake bapak iki kabeh berdiri di belakang imam. Ngono ya? Nah nek niku kula saged.
Sing penting kami mengikuti imam ngoten to. Oh, mengikuti imam. Wis mengko aku tak ngekon wong sapa sing durung nyolake jenazahe bapakmu tak kon dadi imam, kowe kabeh cah telu berdiri di belakang imam. Nggih Pak, kula nek ngoten saged, kula sagah nek ngoten niku. Betul. Imamnya diminta mengimami sholat jenazah, mulai Allahu Akbar. Dilalai imamnya ya khusuk tenan, maca Al-Fatihah suwe banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan suwe. Tekan waladhdallin. Kan suwe. Lah baru takbir kedua. Allahu Akbar. Imamnya doa takbir kedua. Anake rukuk kabeh. Loh. Iya iki. Anake ya gumun. Jamaah liyane ya gumun. Loh, salat jenazah kok nganggo rukuk? Anak itu sambil rukuk sambil ngelirik kanan kirinya lho, kok ora enek sing rukuk. Lah iya sing bener sing ndi? Jadi anak sekolah dhuwur-dhuwur tekan Eropane ora iso salat jenazah. Apakah keluarga seperti itu yang kita dambakan? Kan tidak. Makanya kita lihat sekarang surat At-Taubah ayat 122 itu. Nanti kita harus mengikuti ayat itu. Nah, tidak mengikuti ayat itu berarti pengajian tok, plung lap. Yang betul, plung tahan. Munggah, dur. Dipikir, oh ayatnya kaya ngono, berarti anak-anakku bismillah tak sekolahke ning sekolahan agama. Entuk sekolah negeri ning sorene kudu melu TPA. Harusnya begitu karena ayat ini. Ya. Lah, sekarang kita lihat ayatnya. Semuanya ngecek ayatnya. Surat At-Taubah ayat 122. Itu ayatnya ternyata menganjurkan kepada kita supaya kita tidak berangkat perang harus memperdalam ilmu pengetahuan agama. Jadi belajar itu belajar ilmu agama gitu. Sejak kecil ilmu agama. Eman-eman toh umurnya 50 tahun. 55 tahun ra iso maca Quran, nek mati piye? Kok ya wis wae. Ya wis iku piye? Mbak Ima ya ngopo to Mbak Ima? Kudu iso kok Mbak Ima Mbak sapa? Mbak Ayu. Kudu iso maca Quran, tuwa ora iso maca Quran. Karena tidak pernah belajar agama. Ada hadis yang menyatakan besok bacaan Quran kita itu akan kita ambil manfaatnya ketika kita di alam kubur. Belum sampai alam akhirat, belum. Jadi kita nanti mati, ibu udah tua-tua, enggak sampai 2070. Sing pun sudah 5 kan paling ya 10 tahun kas mati. Orang itu 30 mati toh. Itu nanti bacaan Quran kita itu sudah bisa kita ambil manfaatnya ketika kita berada di alam kubur. Karena bacaan Quran kita itu akan membantu kita di alam kubur. Gitu loh. Nah, saya tua, orang tahu maca Quran. Bila ketangga surat Yusuf, wala tai asu. Enten bu, enten ayat ini ku. Madong rasani aku lho. Mosok Quran ngomong ke wala tai asu. Ada ayatnya. Nah, sing ra ngerti, sing kaget berarti ra tau maca Quran gitu loh. Tai asu aja. Oh iya. Nah, ada juga yang baca gini, wala kode tai. Quran ngomongin tai, wala kode tai. Nah, mana nal hikmata wala qad atai. Nah,
Quran ngomong ke tai. Nganti tua rasa maca Quran sakit kok gitu itu. Padahal ada surat At-Taubah 122. Kon sinau agama kacile gitu loh. Kalau anak-anak kita tidak sekolah agama, mungkin keluarga A seperti keluarganya Yakub tadi tidak akan kita raih. Tapi mungkin keluarga B, Duk, sing penting kowe usahamu tekunono jahitanmu, jadi jahit, gawe roti, catering, wong ya teko saiki iki. Jadi urute mau jahit, anaknya terus kayak jahit, ibunya mati, sok terusane jahitannya terus kayak ya, rasa salat rapopo, rasa pengajian rapopo, ayo kleru. Saya baca sekarang ayatnya, tidak salah jam 11. Surat At-Taubah 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Rasang-rasani Pak ya sama maca Quran lho, rasang-rasani apal bareng to, apal sadurunge mangkat pun ngapalke riyen iki wau. Dalam perjalanan karo ngapalke ayat wau niku. Nah, jadi kalau bisa baca Qur'annya bagus karena kita sekolah agama. Lihat terjemahnya sekarang. Dan tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman untuk semuanya berangkat ke medan perang. Mengapa tidak ada segolongan dari mereka yang pergi ke suatu tempat untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka, agar mereka setelah belajar itu sudah tamat, sudah dapat ijazah, mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan kaumnya setelah mereka kembali dari tempat boleh ilmu tadi itu. Mengapa kok kaumnya tidak diingatkan? Supaya kaumnya itu bisa menjaga dirinya. Jadi karena seperti itu, belajar agama itu penting banget. Ibu, halo. Nah, kita lanjutkan nanti ngobrolnya. Sekarang kesini dulu, nanti jam 11 ngobrolnya, oke? Nah, sekarang kesini dulu. Jadi dari ayat itu sedapat mungkin cucu-cucu kita itu kon sinau agama, gen ngerti, gen iso sholat, iso ngaji, melu pengajian, ibadah-ibadah yang lain yang ngerti, diajari poso meskipun belum balik. Ya poso beduk se, poso asar se, meskipun tidak berpuasa ikut berbuka puasa bersama, ikut sahur bersama, ikut pengajian-pengajian, gen ngerti agama gitu loh. Bahasa ini orang ngerti agama, sing wau niku sekolah dhuwur, Pak mati, Allahu Akbar, takbir kedua, Allahu Akbar, ya Allah, umurnya wis gede, wis dewasa, pinter ilmu ekonomi, pinter ilmu teknik, ning ra iso agama repot. Besok itu kalau kita itu meninggal, Hanif meninggal, Nurul meninggal, salah satu amal yang tidak akan dihapus, tidak akan diberhentikan oleh Allah adalah doane anak sing ndongake wong tuane. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ha saiki nek anake gitu loh. Makanya sekolah agama itu jadi sangat-sangat penting, sangat-sangat penting banget. Direkam aku rawani, direkam aku ngomong ini baik. Sing sekolah negeri tetap TPA, mau direkam. Nek pas ra direkam aku harap ngomong ini. Sekolah negeri metu. Nek pas tidak direkam, itu aku ngomong pas betul direkam ya Pak, ya betul direkam. Sekolah negeri metu. Eman-eman waktu nih.
Sekolah negeri itu SD berapa jam pelajaran agama Islam? SD 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran berapa menit? 1 jam pelajaran kok. Nah, mungkin 40 atau 45. Misalnya kita pakai yang paling banyak 45 menit. Berarti 2 jam pelajaran 90 menit. 1 pekan Bu, 1 minggu Senin tekan Setu. Hanya 1,5 jam. Sinau agama ngerti apa? Gandeng ditawani, anak ikon mlebu pondok. Ibuke bingung, engko gudigen. Engko mambu. Katrok, ora ngerti apa-apa. Kula termasuk orang yang sakit hati nek enten wong sing kandha ngoten niku. Koncone Nurul iki ana, koncone Nurul. Kisahe ngeten kisahe, kula kisahke. Pengumuman kelulusan SD IT Nur Hidayah. Azmi lulus SMA, lulus SD. Saya ada di situ. Terus kami mengambil pengumuman itu. Terus Nurul ketemu koncone, podo-podo wali murid. Omong-omongan. Mbak Nurul, besok Mas Azmi mau sekolah mana? Nurul menjawab, terserah Pak E. Saya takut sama Pak E, urusan sekolah urusan Pak E. Pak E siapa? Hanif. Bojoku ya loro wae, siji Hanif. Nah kira-kira nek menurut Pak Hanif, anak-anak Pak Hanif masukkan pondok. Pondok atau mana? Pondok. Kudu pondok. Lulus SD kudu pondok dan ngerti ilmu agama. Panjenengan pripun? Wah, kula iman-iman nek lebokke pondok. Lho, kok iman-iman? Tak lebokke sekolah negeri mawon. Ben pinter bahasa Inggris, pinter fisika, pinter kimia, sesuk sekolah negeri, SMA negeri, kuliah Gajah Mada, baru nyambut gawe dite motol-motol. Saking motol-motol nganti mitil-mitil. Jadi temriki niki mong duit. Nanti ini dipecah klopas dibuka tulisannya duit ngoten. Ora peduli. Akhirat ora peduli, mlebu neraka karepe. Mlebu surga karepe. Apakah kita seperti itu? Ya tidak toh, ya mesake anak-anake dhewe toh. Makanya lebokke sekolah agama. Saya karena ayat itu, karena surat At-Taubah 122, saya tidak berani menyekolahkan anak saya ke negeri. Anak saya tidak ada sekolah negeri, kecuali setelah masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi ambil yang negeri. Ada, tapi juga ada yang swasta. Jadi anak saya pertama ambil negeri, ambil di Gajah Mada, teknik kimia Gajah Mada, gitu. Tapi sejak kecil sampai SMA agama. Kebetulan dengan izin Allah dan kemurahan hatinya Nurul, dia kan mungkin rada piye, sekolah agama kok sing bayari kan aku, kowe menengo. Sing bayari kan aku. Sing bayar SPP ini kan aku, kowe menengo, ini urusanku. Jadi anak-anak dhewe kudu sekolah agama. Semua anak saya 4, laki-laki semua. Kurang 1 wis umur 54 ya kon nglairke meneh ta, Bu. Mungkin di rabi meneh ya rapi. Masa aja ya Bayu ya. Aja ta Bayu. Masa rabi meneh mesake. Ini gara-gara jenengan gua dadi nerangke masalah rabi. Nek rabi bojone loro asalkan bisa adil, boleh. Kose ora iso piye ora. Wong Qur'ane ngentukke Quran ini ngentuke, berarti enten sing adil, Bu. Ajeng nantang Gusti Allah napa pripun? Bojone loro, 3, 4 boleh. Asalkan semuanya adil semua. Nek ada ketidakadilan, bojo pertama kaya Tom, bojo kedua kaya Jerry, Tom and Jerry. Berarti tidak adil. Nek tidak adil ternyata tidak boleh. Apakah ada ayat Al-Quran? Ada ayat Al-Qurannya, nggak usah dibuka, nggak salah kelamaan. Surat An-Nisa ayat 3 itu nggak boleh. Ya, fa'in khiftum ala tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mafna wa thulatha wa ruba. Fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Nek ora iso adil siji wae. Aku sayang tenan karo kowe, Nurul aku sayang tenan karo kowe, kowe ngerti to? Kowe ngerti to nek aku sayang karo kowe?
mahasiswaku luwih ayu timbang kowe, luwih enom timbang kowe. Kowe 54 to, mahasiswaku 22 tahun saiki. Nek konsultasi skrip gek cedhek ngene iki. Ana sing ora nggo kudung. Marake mumet yo. Ini aku tetap seneng karo kowe. Gitu. Lah anak saya 4 itu sudah komentar sekolah agama. Makanya semuanya SD itu Nurhidayah semua. Semua 4-4-nya SD itu Nurhidayah semua. Jalan Pisang nomor 12. Sampai sekarang saya masih kenal dengan keluarga besar itu. Saya masih sering dimintai pengajian di situ. Nah, yang kedua, yang SMP semua tak paksa. Mau sekolah negeri ndak boleh saya. Kowe ora ngerti agama le. Nek kowe sekolah negeri, kowe ora ngerti agama mung 2 jam tok. Satu pekan hanya 2 jam tok, 1 jam pelajaran 45 menit. SMP, kowe ngerti agama apa? Wis sekolah pondok. Sekolah pondok. Pondok pundi sing cedhak karo ibu? Ya, Pondok Ngruki. Akhirnya semuanya masuk Pondok Ngruki dengan alasan dekat dengan rumah. Jadi saya dengan Pondok Ngruki itu hanya kelepan regol. Ketika anak saya pertama masuk Pondok Ngruki, masih ketemu saya sholat di situ ketemu mepet-mepet. Ayah, apa? Oke. Itu nama bungetan. Nah, uang saku. Sing penting gue kerasan ya. Gue kerasan, tak kerasan gue. Kayak duit. Ketemu sholat nih, kayak duit nih. Nanti duit. Hanya 4-4-nya tuh, 4-4-nya SMP-nya di Ngruki. Tapi ternyata anak saya tidak ada yang sekuat saya, lebih kuat saya. Saya 6 tahun di Pondok Ngruki. Anak saya 3 tahun tidak kuat kok. Berat di pondok itu. Gudigen, mambu, turune ya saeneke, makme ya saeneke, koncone yo nek adus kabeh. Ana kanca sing ora tau adus. Ana kanca sing ora tau gosok gigi. Wah, pas sholat subuh angop. Semumet meneh. Ana kancane sing ora tau ngumbahi. Repot dong. Ada keluar, kelas 3 keluar Bunda kuat. Anak saya kelas 3 SMP keluar. Saya kan bingung. Kudu sekolah agama, Bu, tak kandani anak dia kudu sekolah agama. Lagi piye? Diselimur tak selimur ke Pare sana, ke Kediri sana. Terus kamu di Kediri belajar bahasa Inggris selama 1 bulan untuk mengisi hari libur. Lah pulang dari Kediri dari Pare bingung meneh. Akhirnya dari Kediri saya nyetir sendiri itu. Kediri, Nganjuk, Caruban, Madiun. Tidak Caruban Ngawi, Caruban Madiun. Madiun Mas Pati munggah Magetan munggah Sarangan munggah tekan Cemoro Sewu, Medun, Tawangmangu, tiba-tiba Iskarima itu kesel, mandek mampir, ketemu Badru Tamam, almarhum adik kelas saya itu. Ya Pak Badru adik kelas saya, temannya Pak Hawin, Pak Badru itu. Kacek sama saya, kacek 4 tahun. Ya adik kelas siapa? Adik kelas siapa yang DDI itu? Yang DDI, yang Dewan Dakwah itu loh. Siapa yang sudah meninggal itu loh? Aris Munandar. Itu adiknya lagi. Aris Munandar kira sama saya kacek 3 tahun. Tuan saya. Nek wajahnya ya tuan dia sih, tapi wes dong. Nah, terus saya mampir dia Iskarima itu. Terus saya ngomong sama anak saya itu, Mas, masuk pondok ya. Di sini enak, di sini lebih enak makanannya. Tidak seketat di Pondok Ngruki. Aturannya tidak seketat Pondok Ngruki. Coba dulu ya coba daftar ketompo Iskarima. Adik-adik melu kabeh, papat-papat Iskarima kabeh. 4-4-nya. Setelah itu tak bebas mau sekolah mana bebas. Yang penting saya berusaha agamanya sudah ben iso ben aku mati do iso nyolati jenazahku gitu loh. Anak-anakku itu. Terus nek mulai do iso ngaji maca Quran bareng-bareng. Ora wala kok kode atai wala tai asu. Makanya sekolah agama itu jadi penting. Bobotnya sama dengan orang yang berperang. Tidak boleh orang Islam semua berangkat perang semua, tidak boleh. Harus ada yang belajar ilmu agama. Nah, terus sekarang ternyata ilmu agama memang gini, ibu-ibu, di pondok itu berat
beratnya nek di SMP negeri, SMA negeri pelajarannya paling nganti 15. Apa pelajarannya? SMP negeri, SMA negeri, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, apalagi yang IPA. Nah, cuma itu tok. Apa pondok pesantren? Imla, insya, mustalahul hadis, bahasa Arab, nahwu sorof, nahwu wadih, ilmu balaghah, badih, ma'ani. Wah, pirang-pirang. Jadi ten pondok niku pelajarannya 30 pelajaran. 1 minggu terus. Saya jadi ingat Ustaz Wahyudin, belum ada penggantinya. Di Solo belum ada penggantinya Ustaz Wahyudin, ahli balaghah yaitu. Ilmu balaghah itu yang ngajar saya Ustaz Wahyudin. Suaminya Mbak Mus sudah meninggal, Ustaz Wahyudin dimakamkan di Tasikmalaya. Nah, jadi terus ngerti, iki ngerti. Nek ngoten niku njuk sombe nek dhewe niku mati ndongake awake dhewe. Saben salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pun ndonga wirid langsung doa pertama Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ramung. Makanya ayat terakhir dalam pengajian kita hari ini adalah surat At-Tahrim ayat 6. Sekarang dibuka ayatnya. Bar ini terus rampung, kalau salat khotib Jumat bar niki. Surat ke-66 namanya surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Titik, tekan mriku tok mawon. Tak baleni pisan kas. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Titik. Jadi, nek ada orang namanya Hanif mentengke awake dhewe, ora tau gagas bojone, ora tau gagas anak-anake, mentengke awake dhewe sing meneng aku untuk surga, bojoku mlebu neraka karepe, anak-anakku mlebu neraka karepe, itu suami yang salah. Sama ada istri sing gawe pengajian kono melu, pengajian penumping melu, pengajian bakso Kadipolo melu, pengajian Kartini melu, pengajian Al-Hadi melu, pengajian Huda melu. Nek bojone ra salah, ya salah. Ning mriki mboten enten, mriki mboten enten. Apik kabeh insyaallah. Kecuali sing elek. Nah, jadi istri yang baik, yang solihah, ning ra tau ngelokke garwane, ra tau ngelokke anak-anake, ya kleru. Orang tuanya solih, bapaknya solih, ibunya solihah, anak-anaknya bambung kabeh. Orang tau ngelokke, tadi itu ngolok-olok gue, tadi itu kabeh limo-limone ning ngarepe wong tuane, bapak, ibu, halo, olok-olok gue, olok-olok, cari limone mumet gitu itu. Ora iso ndongake. Sing siji olok-olok gue, sing sijine ning nggon liya eprek maca toret toto geret kertu judi. Ya Allah, anaknya gambar numpak bit motor, Allah sakit tau. Wis sekolah yo bodoh, matematika dilepeh, fisika hitung-hitungan angel yo dilepeh, rokok yo ngimut rokok. Rampung pengajiannya jam 11 kurang seperempat. Demikian jadi pengajian kita hari ini, intinya kita itu sudah dikasih kisah oleh Allah, yaitu kisahnya Nabi Yakub ketika mau wafat. Itu sebenarnya harus menjadi pelajaran bagi kita.
sinyal bagi kita. Monggo keluarga kita tuh seperti itu. Ora iso ngono kuwi kejaba anak-anak dhewe ngerti agama. Nek ngerti agama iso, nek anak dhewe ora ngerti agama ya padha ya udah ditutup aja dong. Rusak senenge dilebokke, pedange leboke kabeh urung ditutup kok. Alah. Apa udah ditutup senenge lebokke, wedange leboke karepe piye? Tak tutup riyen maca dengan doa penutup majelis baru lebokke. Kulo. Demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Kita berharap bermohon kepada Allah semoga keluarga kita semua dijadikan seperti keluarganya Nabi Yakub. Amin ya rabbal alamin. Marilah ibu-ibu, saya ada kekurangan dan khilafan mohon maaf. Marilah ibu-ibu, kita tutup pertemuan kita pagi menjelang hari ini, menjelang siang hari ini dengan masing-masing kita melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.